Kalau mau investigasi silakan Bapak di JB Jalan Baru tuh, Cisinga. Itu kan lebih daripada jam 10, jam 9. Seharusnya kan di Perda itu jam 9 itu harus tutup. Nah, langkah konkret apa yang selama ini mungkin ya itu masalah penertiban ada di Satpol PP ya Pak ya. Tapi kan Indak itu bisa merekomendasikan mungkin Pak ya untuk mengenai hal itu supaya cepat ditindak, dikarenakan polisinya pemerintah daerah itu Satpol PP ya Pak. Tapi ketika berbicara persoalan penegakan hukum itu baru ada di APH. Ketika itu misalkan bermasalah. Nah, ini kan banyak sekali Pak. Saya kira yang belum mengantongi izin ada 48, benar Pak? Kalau nggak salah. Yang sudah berizin di dinas perdagangan itu dikirim ke? Iya, ada tadi. Soalnya kan cuman ini tuh masih banyak 48 tuh Pak. Ini kan nggak nantinya tuh menurut saya gitu nggak terkoordinir seperti ini, malah yang ada nanti bisa terjadi Pak yang tadi itu permainan monopoli pasar. Ketika misalkan ini pun tidak berizin loh. Jadi yang pasar modern ya? Iya. Dan yang disayangkan itu tidak memperhatikan ITE pasar di Singapura, di Kudangan gitu. Itu kan masuk ke wilayah sepakat juga ya di desa hobi gitu. Itu kan jangan disayangkan gitu Pak. Kasihan lah kami lah warga-warga kecil kaum promo gitu Pak. Bukan para kapitalis dan oligarki gitu Pak. Nah itu mungkin Pak. Kita pembahasan adalah tadi poinnya adalah tentang affiliate TikTok gitu kan, ataupun Shopee. Artinya fokus di era digital. Kita masih fokus di ranah-ranah yang memang konvensional gitu, sehingga ketinggalan gitu. Di Kabupaten Tasik ada affiliate banyak, tapi masih terhitung gitu. Artinya belum merata. Mungkin sekecamatan, mungkin di 5 kecamatan 2. Artinya belum banyak. Kalah dengan kota-kota lain, termasuk kota Tasik kita kalah gitu dalam hal itu. Kalau bisa ditanggapi, kalau bisa menangkap, Bapak bayangkan saja. Kalau sering scroll TikTok gitu kan, saya aja menjadi pelaku pembeli gitu kan di TikTok, yang biasanya nggak suka TikTok tiba-tiba suka, tiba-tiba checkpoint yang memang barang-barang receh gitu kan. Cau aja checkpoint gitu kan, kiripik checkpoint di TikTok gitu kan, dengan harga yang memang bersaing gitu, cocok gitu. Nah, salah satunya ketika ke depan ditanggapi dengan serius gitu kan, berjibaku dengan masalah sebetulnya saya nggak suka gitu, tapi pengen ada solusi konkret gitu dan terus dijalankan. Berapa ribu data UMKM ya nanti kan kita silaturahmi, minta data gitu kan, yang sudah berkembang dan yang belum berkembang. Nah, yang belum berkembang ini kita kolaborasikan. Kemarin itu adalah program opening kolaborasi kita dengan pihak ketiga, Epic Academy gitu. Karena Kabupaten Tasik terbatas SDM-nya dalam pengetahuan digitalisasi UMKM. Nyahona teh foto produk, sing alus, produk nasional sertifikasi, upload kana IG, meh payu ads-keun. Mungkin Bapak-bapak Dewa dulu ketika kampanye juga pakai ads biar cepat terkenal gitu kan kalau di IG dan Facebook gitu. Rasakan lah, lihat gitu. Nah, ini pun sama gitu. Cuma bedanya di TikTok ada hal lain gitu. Saya bersama mentor saya Kang Willy yang kebetulan FKP Jabar itu kan sebagai founder dari Epic Academy sudah melaksanakan gitu kan. Beliau sudah mempunyai 11 studio TikTok shop gitu. TikTok shop gitu. Dan kan biasanya kalau Bapak lihat gitu kan, di TikTok itu kan di belakangnya ada etalase. Gak melulu tentang mukena, gak melulu tentang kerudung, gak melulu tentang apa gitu. Minyak, cau, kiripik, galendo, apa produk lokal kita itu bisa dipasarkan di situ, gitu kan? Gak yakin, ayah check out mah, saya check out gitu. Barang begitu, karena ingin coba dulu, bener tuh check out gitu. Nah kemarin adalah openingnya, kita MOU dan pihak ketiga untuk apa percepatan, karena di Kabupaten KS mulai dia bisa bahas, kata mah pemudana miluan, bukan ingin diselesaikan di bawah meja, gitu kan? Beda kita jadi support ke jalan.
Cuman tantangan ke depan lebih berat. Digitalisasi ini nggak bisa dianggap main-main gitu. Dan kita jangan ketinggalan gitu. Sehingga butuh suplemen, butuh suntikan. Satu studio itu anggarannya minimal 7 juta. Kamerana, ngalatina, etalasena, berapa ini para pelakunya semuanya. Seperti itu, langkah komplit saja gitu. Bukan menguras APBD, sorry gitu kan, takutnya disamain dengan yang lain gitu. Tanya bidang pemuda, kita gak minta apa-apa, tanya saja gitu. Ketika ada anggaran pun dikasih, nuhun gitu kan. Kayak gitu. Itu akan menjadi hal-hal yang positif dan berdampak baik untuk Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, pasar tradisional tuh harusnya tokonya tradisional juga, bukan toko modern seperti itu. Itu harus benar-benar ditata kelola yang subtime, karena ini menjadi patokan tolak ukur untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Kita tidak antipati dengan Alfamart dan Indomaret, tapi yang ditekankan tata kelolanya aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama saya tangkap masalah digitalisasi. Ya saya rasa sebetulnya kalau alurnya bisa kita sederhanakan. Ya. Nanti dari kawan-kawan FKP coba membuat sebuah analisis bisnis tentang itu, ya digitalisasi, ya tentang tulisan narasi nanti disampaikan ke dinas terkait dan itu dianalisis oleh dinas. Ini masuk ke terhadap apa yang menjadi program dari kita. Itu pernah nggak seperti itu? kita sih bawa dulu kita yang difasilitasi oleh Pasekda itu sudah disampaikan. Termasuk yang Inkubasi, tahapannya diinkubasi, gitu kan? Udah disampaikan, boleh Pak, gak ada tanggapan. Padahal kita sudah bagus. Maksudnya kan yang digitalisasinya. Disampaikan di sana juga ada poinnya. Poinnya. Nah makanya mungkin cocok di daerah Tasik mah dirubah lagi, bikinnya terbaru ini sudah ada draftnya. Maksudnya kan gini, poinnya ini ide bagus karena kan kita tidak bisa menghindari kondisi kalau sekarang dengan spektrum digitalisasi dari segala bidang apapun sekarang kan semuanya sudah terdigitalisasi, bisnis segala macam betul ya. Simpering segala iseng itu yang scroll ke sana apa macam awal gitu ya, mulai alih mulai naon gitu kan, pada barang yang sederhana ya tengah 50.000, 100.000 hal-hal itu. Tapi kan ketika ini menjadi sebuah kumulatif aktivitas bisnis ini menjadi sebuah profit yang memang fundamental nantinya. Saya bisa menangkap hal itu. Jadi disederhanakan ini ide dan usulan yang emang versi FKPF ini luar biasa. Silakan nanti ada tulisan-tulisan yang emang perlu mungkin ide-idenya diterjemahkan dalam sebuah tulisan. Ya analisisnya yang mendalam nanti sampaikan ke dinas terkait dan di sini juga kita harus tahu juga sejauh mana mungkin nanti dari dinas terkait mengkompom secara utuh, artinya mengadopsi mungkin ide-ide bisa diadopsi dalam sebuah kebijakan yang lain karena di kita juga dari setiap dinas itu ada ranah katakanlah namanya sosialisasi atau apa di setiap dinas kita sekarang pembuatan website yang itu kan saya lihat ada itu yang nomenklaturnya mungkin itu bisa masuk di ranah-ranah itu walaupun kita katakan bertahap tidak bisa 39 kenyataan ya per daerah minimal kita ada 7 dapil gitu ya yang bisa mewakili daerah-daerah tertentu untuk kedepannya mungkin bisa per kecamatan atau seperti apa. Mungkin nanti seperti itu aja. Idenya sudah tertangkap ya tentang hal itu. Mungkin nanti ada tanggapan apakah sudah dilakukan yang dilakukan selama oleh dinas ataupun nanti setelah ada ini ada pengembangan nanti. Terus yang kedua kalau saya rasa masalah tadi penambahan aja ya sudah penambahan aja saya cukup kaget tadi kirain ada produk UKM masuk barangnya. Ya takut itu UKM masuk barang ke kodim gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini kan TNI sudah berjualan sekarang. Iya. Pengamanan. Ya kalau yang itu nanti penegasannya dari kita kembali ke masalah yang pengelolaan perizinan nanti penegasan aja bahwa
di beberapa wilayah ini terjadi hal seperti itu. Tata kelola jangan sampai ke depannya menjadi sebuah bom waktu ya untuk roda ekonomi di. Mungkin ada tanggapan tentang hal itu, ya, usulnya konkret masalah digitalisasi ya pemasaran hasil produk UMKM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya seperti itu ya. Maka artinya mana yang sudah bisa nanti dijual misalnya dan sebagainya. Hanya termasuk juga nanti regulasinya juga mungkin Pak, karena ini kan masuk ke APBD pasti juga tadi ya, akan masuk menjadi bagian PAD mungkin nantinya juga ya, termasuk regulasi berarti nanti harus disiapkan. Nah ini juga ide-ide ini ya, terima kasih rekan-rekan pemuda dari FKP, kita coba nanti dirumuskan bersama karena ini sangat membantu juga. Di satu sisi kita sedang keterbatasan pemasaran ya, ini ada solusi yang memang ini sangat menjanjikan dan sangat bagus yang mudah-mudahan kita terus konsisten ya, mudah-mudahan kita konsisten bersama, kita kawal bersama dan kita sama-sama dorong dengan rencana kegiatan ini. Mudah-mudahan seperti itu Pak, kita siap untuk ya. Mudah-mudahan tadi kata Bapak ya bertahap lah kita, nanti bertahap dan kita kaji nanti yang disampaikan kajian dari mereka ya, kita kaji seperti apa. masalah kalau APS kan baru masuk ke kita Iya. ya tinggal ulang tahun lah itu ya Boleh, Pak. dina ini. Itu Untuk saja, perubahan. Pak sementara. Untuk Iya. tahun berikutnya ya kita bahas Pak. Siap. Ya seperti itu ya, insya Allah untuk kedepannya kita lihat walaupun mungkin secara teknis diudenskan pada tanggal ini dihadiri oleh Komisi 2, Komisi 4 sampaikan dokumennya ke dinas peran pemerintah sama dinas pemuda, pariwisata dan olahraga, dan memang kalau perlu kita juga sampaikan. Dan kita kan bakal ngomong nanti sejauh mana hasil audensinya, sejauh mana dokumen saya pegang ini dari FKP ini tentang digitalisasi usulan konkret ya, teknis seperti itu. Ya, sebelum diakhiri saya mau perkenalkan dulu harusnya dari awal. Ya, ini Pak Haji Dedi, ini dari Komisi 4 dari fraksi PKS. Fraksinya Aina mah bukan bupati gitu ya. Ya, karena fraksinya kan ini PTU sama PKS. Ya, tapi kan Aina mengiringan. Anu kadu bupati, makanya langsung ke iya bupati tak kapan ini. Ya, Pak Rofi bergerak di perusahaan juga dulunya, jadi dewannya sampingan tuh dalam pengusahaan sampingan, tapi serius ya. Pak Rofi dari fraksi Golkar ya, terus saya sendiri asep sekolah dari fraksi Golkar. Ini nih senior yang baru dilantik kemarin menggantikan Bu Ai ya. Jadi Medan diwujud gabung ini adalah pertemuan perdananya, kerja perdananya dengan FKP. Makanya ia begitu lagi bakal terkenalnya Abi lebat Medan gabung dengan DPRD kerja pertama audiensi saja. Itu nanti diberi kesempatan terlebih dahulu, mungkin saya mohon waktu untuk beliau-beliau paling tidak menyampaikan apa yang menjadi pemikiran beliau tentang audiensi sekarang. Tadi katanya pada izin pulang duluan karena genak badan, tapi karena semangat jiwa pemuda, anak-anak rekan pemuda ini semangat, jadi ya bukan halangan kalau sakit ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 4 yang hadir, yang saya hormati dari Dinas Perindah, dari Dinas Pariwisata dan Olahraga, yang saya hormati juga rekan FKP. Nah kebetulan ini ketuanya rekan seperjuangan di Dapil 2 ya. Benar, tim sukses. Siap. Ini ada sekenal tuh pada DG. Rekan-rekan seperjuangan Dapil 2 ya. Siap, beserta mungkin sekretaris, bendahara dan rekan-rekan dari FKP yang alhamdulillah pada hadir semua kayak pengurusnya. Dan ini rekan-rekan semua ini terlihat ganteng-ganteng, cantik-cantik, glowing semua. Saya yakin sini para owner, para pengusaha semuanya, betul? Ini para bos-bos semua. Amin. Saya lihatnya pada glowing, pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wah ini kayaknya para pengusaha di sini. Baik, yang saya hormati juga mungkin para undangan yang hadir. Sebelumnya sedikit mungkin yang pertama kami mengapresiasi atas penyampaian aspirasi dari teman-teman FKP. Terus yang kedua mungkin ini sedikit cerita. Saya itu dari SD, SMP, SMA dari kecil itu pemalu Pak, tidak bisa ngobrol di depan orang lain, apalagi
seperti ini audiensi. Gitu. Nah, tapi untuk jiwa usaha itu keluar itu pas saat SMA 2010 di SMA 2 ikutan Kopsis. Ini sedikit cerita ya, ikutan Kopsis. Tapi untuk sosialisasi, komunikasi dan public speakingnya saya itu paling pemalu. Maka tidak ikutan organisasi baik pun OSIS. Kuliah usahanya itu dulu itu jual beli akun game online. Gitu. Meskipun orang tua almarhum ayah saya anggota dewan, tapi saya prinsip saya itu harus mandiri, cari uang sendiri. Jual beli akun game online dulu. Karena saya itu gimana? Komunikasi gak bisa, public speaking gak bisa, bersosialisasi gak bisa, apa artinya? Jualan game online yang bisa online, gak bisa bertemu. Nah, keadaan saya itu berubah itu saat 2017 saat ikutan Mojang Jejaka. Kebetulan di sini ada Kang Sobari ya. Ini salah satu jejaka juga orang Tasikmalaya. Saya diajarkan itu public speaking. Public speaking. Awalnya saya nggak mau ikutan karena saya tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Sosialisasi tidak bisa. Tapi pas saat itu tahun 2017 itu sangat diingat. Pertama kali harapan semangat hidup ataupun pengusaha itu keluar itu saat diajarkan public speaking oleh almarhum Ibu Lucy dulu. MC, pembawa acara. Almarhum. Nah saat itu dipaksa oleh Bu Lucy harus bisa ngomong depan orang, bisa ngomong. Nah di situ mulai titik awal kesuksesan. Saat kuliah mencoba sosialisasi, komunikasi dan lainnya. 2019 buka bakso di Kudang sama di Raja Manis. Tapi alhamdulillah sekarang udah tutup ya, bangkrut. Pas saat 2021 karena pandemi itu ingat Pak, itu karena di situ yang awalnya sehari bisa 15 porsi makin kesini jadi cuma 20 porsi per hari, dari 10 karyawan jadi cuma 3. Bahkan saya sendiri juga yang jadi waitersnya gitu. Ingat itu perjuangan kan. Saya meskipun orang tua bercukupan ataupun orang ada, tapi saya itu prinsipnya pengen mandiri Pak gitu. Saya tidak mengindahkan sudah misalkan aspirasi pokir ke bapak atau ke mama kan dulu mama saya itu di Sekdis di Spapora menjabat di Sekdis. Tapi saya nggak memanfaatkan sebagai keluarga yang ada relasi ataupun ya ayah anggota dewan, ibu di Sekdis pariwisata gitu. Saya sudah ikutan pelatihan wirausaha nggak pernah gitu. Nah titik awal itu 2017 makin kesini. Nah buka usaha itu sekarang di WO jasa di bidang jasa WO event. Nah itu kuncinya intinya konsisten. Alhamdulillah dari mulai kemarin kampanye 2024 saya tidak menggunakan orang tua ataupun sponsor. Meskipun ya kalau kasar mas saingan punya materi dan lainnya, tapi saya yakin konsisten dan ya emosional yang dibangun oleh dengan khususnya karena saya dari 2017 itu sudah 1.500 klien pengantin yang sudah dibantu, otomatis ada emosional. Nah intinya apa Pak? Yang pertama sebelum tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen jadi sebelum punya anak itu pasti nikah dulu Pak ya. Nah ini juga sama Pak, itu kesalahan saya itu yang pertama membangun sosialisasi, yang kedua public speaking, yang ketiga cara berkomunikasi. Itu Pak sebelum melangkah ke PM Usaha ikut pelatihan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum, katanya dari di Spapora ada pelatihan 100 orang pelatihan dan lainnya. Saya yakin itu percuma kalau misalkan tidak dibangun dulu public speakingnya, komunikasi dan sosialisasinya kurang. Makanya penyesalan saya itu kenapa nggak dari dulu SD ikutan organisasi, kenapa nggak belajar public speaking. Itu Pak penyesalan yang saya itu kenapa dari dulu. Makanya Pak itu makanya pasti rekan-rekan nanya ini channel salah satu dewan termuda umur 28 tahun di mana channel di HMI lain, di PMI lain, di organisasi lain. Enggak Pak, Abi mah tidak ikut organisasi apapun Pak. Gitu. Cuma ya itu Abi ini mah salah satu ya mungkin yang bisa yang dipetik atau nggak tahu menginspirasi atau enggak, yang penting itu yang pertama kuncinya tadi sosialisasi, komunikasi dan public speaking itu yang harus dibangun sebelum tuh yang inti Pak. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin tadi di era digital saya yakin Pak sekarang juga saya pribadi beli sayurannya online Pak. Daripada ke pasar pilihan itu iya dengan online karena free ongkir gratis ongkir karena kedua dipilihkan anu kualitasnya bagus. So apa ruginya buat kita? Nah makanya khususnya anak-anak muda di sini, ayo kita manfaatkan era digital ini Pak. Gitu.
saya juga kemarin sempat dari 2022 dengan teman-teman rekan MC yang lainnya justru mau buka manajemen atau influencer. Di kita itu banyak potensi SDM-nya, makanannya, muncul kasar nama, makanan Sundana banyak itu dari galempo, dari dodol niknok dan lain banyak Pak. Cuma tadi dari packagingnya, dari lainnya. Cuma betul tadi yang sampaikan oleh Ketua. Kalau sekarang kita masih konvensional, masih zaman dulu ya, masih misalnya kolot teuing gitu. Ayo kita melek itu sama-sama dengan dinas terkait juga. Ayo kita dukung, kita dorong supaya era digital ini kita manfaatkan, maksimalkan gitu. Nah saya juga ini rekan-rekan FKP insya Allah mungkin kemarin tadi yang disampaikan oleh Ketua disampaikan bahwa di Ekraf juga anggaran tidak ada. Yang biasanya ada dari DAK Pak ya, kalau sekarang tidak ada. Itu tidak ada kegiatan Pak di Ekraf. Padahal di Ekraf itu 17 subsektor. Ada wisata kuliner, ada entertain dan lainnya itu banyak Pak. Salah satunya kuliner itu di Ekraf tapi tidak ada anggaran. Makanya insya Allah Pak, kami dorong khususnya konkret langsung misalkan dari DPRD. Saya pribadi juga insya Allah akan mendorong juga salah satunya di bidang perusahaan. Anggaran ya. Nah, ini konkret yang komentar. Tapi keempat ini konkret supaya pribadi. Saya juga ini salah satu ini kampanye saya Pak. Gitu. Kemarin itu di Sosial Dapil 2, Sosial Raja Pola. Gitu banyak para pedagang yang muntah lantung. TTH gitu, muntah lantungnya gimana? Enggak ada bapana gitu. Yang mencuri tidak terorganisir. Makanya kemarin di Raja Pola membentuk Pak komunitas-komunitas, ada UMKM juara ya. Sekarang udah baru naik sekarang. Ada PRB, ada dan lainnya Pak. Itu insya Allah saya ikut serta dari awal pembentukan gitu. Karena potensi kuliner kita itu banyak Pak, cuma tidak ada yang mengkoordinir Pak. Percuma akhirnya dagangan laku halus itu ya, tapi mau koordinir kira kacau Pak. Permasalahannya apa Pak? Tukang dagang Garut, gagal tukang sosis dari perebutan lahan gitu. Tapi kalau misalkan ada kelompok atau grup, itu insya Allah masalah beres dengan komunikasi. Alhamdulillah sekarang Pak ada acara hajatan nikahan di kampung ini. Oh iya, tukang sosis mah hiji we iya, tukang ieu mah ieu. Ada komunikasi mereka. Sekarang ada kesetaraan gitu. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan nanti FKP tadi yang sampaikan oleh Ketua tidak hanya di beberapa kecamatan, tapi dari 39 kecamatan ada ranting-rantingnya atau ada PK-PK-nya ya pengurus kecamatannya. Jadi supaya tugasnya apa? Mendata database. Nah ini yang paling penting Pak. Database di kecamatan Raja Pola tukang cilok esa beraha, di desa iya esa beraha. Kalau bisa tiap ranting tiap desa. Desa Tanjung Pura tukang cilok 100, tukang martabak 100 Pak. Nah ini juga salah satu mungkin bocoran ya Kang Ketua. Salah satunya jadi kita tahu database yang ada di wilayah kita Pak. Akhirnya kita beli beras ataupun beli nol KAP kompos bea, acan jajan kiri kanan iya. Terus perputaran ekonominya di kabupaten ka kota wae Pak. Coba bayangkan Pak, lamun misalkan di masyarakat kita akhirnya tukang beas beli bibitnya ke orang Raja Pola, dipanen di Raja Pola, dibeli ku orang Raja Pola. Nah dibeli ku orang Raja Pola. Terus mun aya hajatan di Raja Pola, mun aya pengajian, mun aya nanaon pasti anu nyumbang pengusaha ya tukang beas atau tukang tadi teh tukang tani. Tapi perputaranna aya. Jadi jang urang deui gitu. Ti urang jang urang deui gitu. Nah makanya mudah-mudahan ini tadi betul saya sampaikan oleh Ketua jadi apa ya pendorong kita supaya kita betul-betul bahwa khususnya kewirausahaan pemuda ini sangatlah penting dan di sini juga dapat menjadi solusi supaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian khususnya di koordinasi oleh. Nah itu paling Ketua mohon maaf. Berada kalian nggak pasang di bawah kan? Ya lah, kita misalnya dari